Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di session sebelumnya, kini tiba saatnya Xiaolin berhadapan dengan Wu Shuang, si senior dari Yan Protos kuno ini. Hei Wu Shuang, cepatlah naik. Aku sudah tidak sabar, ingin sekali mengajarmu, ucap dari Xiaolin yang berada di atas arena. Mendengar kata-kata Xiaolin itu, semua penonton pun segera berkomentar. Luar biasa sekali. Sebagai pendatang baru, dia berani berkata seperti itu kepada Wu Shuang. Sebelumnya aku tidak pernah melihat ada yang berkata seperti itu kepada Wu Shuang. Aku rasa dia akan dihabisi oleh Wu Shuang. Pendatang baru itu begitu sombong. Ya, sepertinya dia akan mati babak belur. Sepertinya Xiaolin mungkin marah karena kakaknya yang telah dilukai oleh Wu Shuang sebelumnya. Apalagi kakaknya kan seorang perempuan, jadi wajar saja Xiaolin pasti berkata seperti itu, ucap dari para penonton. Di bawah ring, wajah Wu Shuang terlihat sangat muram sekarang. Dia benar-benar merasa sangat terhina di depan banyak orang. Senior Wu Shuang, aku rasa dia hanya sedang memprovokasimu saja. Dan aku yakin kamu pasti akan bisa mengalahkannya dengan sangat mudah, ucap dari Liang Houxian. Hei wanita salah pergaulan, kamu tidak perlu membela Wu Shuang karena kamu telah kalah dariku, ucap dari Xiaolin. Lancang sekali mulutmu itu, ucap dari Wu Shuang saat dia mendengar kata-kata itu. Wu Shuang yang masih berdiri di antara penonton, akhirnya pun dia tidak bisa menahan rasa sabar di hatinya. Dia pun segera melompat. Badannya yang tinggi mendarat dengan kokoh di atas ring. Dan dia pun menatap ke arah Xiaolin dengan tatapan yang tajam. Kamu akan bernasib sama seperti kakakmu, ucap dari Wu Shuang. Kamu hanyalah petarung pengecut yang menelan pil terlarang. Jika kamu tidak mengandalkan pil itu, kamu akan kalah oleh kakakku sebelumnya, ucap dari Xiaolin dengan sangat geram. Sudah diam kau. Lihat saja, sebentar lagi kamu tidak akan bisa berbicara seumur hidupmu lagi, ucap dari Wu Shuang. Xiaolin pun langsung menyerang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dia mendekati Wu Shuang dalam sekejap mata, lalu melompat tinggi-tinggi. Wu Shuang yang masih berdiri di tempatnya, dia melihat Xiaolin sudah berada di atas kepalanya. Lalu Wu Shuang pun tiba-tiba melangkah. Api yang panas segera keluar dari telapak tangannya dan ditinjukan ke arah Xiaolin. Tinju dan tendangan pun saling bertabrakan. Wu Shuang sedikit terpental ke belakang dan begitu pula dengan Xiaolin. Serangan pertama mereka berakhir dengan imbang. Suasana pun semakin memanas, membuat semua orang menjadi sangat serius saat menyaksikan pertarungan ini. Penonton pun sama sekali tidak ada yang berani berbicara saking serunya pertandingan antara Wu Shuang dan juga Xiaolin ini. Mereka takut akan mengganggu pertempuran atau konsentrasi mereka. Wu Shuang, jika kekuatanmu hanya sebesar ini, aku rasa pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sangat memalukan untukmu, ucap dari Xiaolin. Tadi aku hanya membuatmu senang saja. Sekarang aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, jawab dari Wu Shuang. Lalu tiba-tiba seluruh tubuh Wu Shuang pun bergetar. Entah apakah dalam pertandingan saat ini Wu Shuang sudah menggunakan pil terlarang atau dopingnya itu atau tidak. Bahkan Wu Dongsu pun tercengang saat melihat aura yang dipancarkan oleh Wu Shuang saat ini. Aku pikir Wu Shuang hanyalah... tunggu dulu. Kenapa tiba-tiba auranya memancarkan kekuatan Do Huang bintang 3? Ucap dari Wu Dongsu. Jika Wu Dongsu yang bertempur dengan Wu Shuang, mungkin Wu Dongsu akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Karena baginya akan jauh lebih sulit untuk berurusan dengan kekuatan yang tersembunyi semacam itu. Jadi Wu Dongsu merasakan sedikit beruntung karena mendapatkan King Liaji sebagai lawannya. Sementara itu, Xiaolin terus mengamati Wu Shuang dengan sangat hati-hati dan teliti.
Dia tidak berani bertindak sembarangan, karena jika dia menyerang tanpa berpikir dulu, mungkin itu hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Dan saat melihat Xiaolin yang hanya diam saja, Wu Shuang pun langsung melakukan provokasi kepada Xiaolin. "Hei, mengapa kamu masih saja terdiam seperti itu?" ucap dari Wu Shuang. "Aku menunggumu bergerak lebih dulu," jawab dari Xiaolin. "Kamu menunggu aku yang menyerangmu terlebih dahulu?" ucap dari Wu Shuang. Mendengar itu Xiaolin pun lalu berkata, "Ya, sebenarnya aku tidak suka menindas orang yang lebih lemah dariku." ucap dari Xiaolin. "Bajingan, kamu akan membayar semua kesombongan dan kata-katamu itu," jawab dari Wu Shuang. Tiba-tiba Wu Shuang pun menghilang dari tempat berdiri sebelumnya. Dan beberapa saat kemudian Wu Shuang telah muncul di udara dan membentangkan tangannya. Lalu ada dua pintu yang muncul dari sebelah kiri dan kanan Wu Shuang. "Dua hantu menutup pintu!" teriak dari Wu Shuang. Xiaolin pun kaget ketika Wu Shuang menggunakan teknik semacam itu. Ini jelas merupakan teknik bertarung yang sangat kuat. Dua pintu pun lalu melesat dan menjepit Xiaolin dari kiri dan kanan. Xiaolin pun tiba-tiba berteriak. Kekuatan Xiaolin ini tiba-tiba melonjak dan kobaran api suci langsung membungkus dua pintu itu dan membakarnya dengan habis. Buar, dua pintu itu pun hancur. Jangan sampai gua keceleplot atau keceletot sampai dua pintu ke lagu dangdut nih. Kemudian setelah dua pintu itu hancur, Xiaolin pun menghentakkan kakinya dan melompat ke udara. Xiaolin lalu melesat ke arah Wu Shuang di udara sambil memukulkan tinjunya. Namun Wu Shuang pun bereaksi sangat cepat dan menghindari pukulan itu. Xiaolin melihat bahwa Wu Shuang pergi menjauhinya. Reaksi Wu Shuang benar-benar luar biasa. Mungkin Wu Shuang adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Xiaolin selama hidupnya. Xiaolin pun segera mengejar Wu Shuang. Dan kemudian Xiaolin pun menembakkan bola api kepada Wu Shuang. Buar. Wu Shuang pun sedikit kehilangan keseimbangannya, tetapi itu tidak berlangsung lama sebelum akhirnya Wu Shuang bisa mendarat di atas ring dengan sangat tenang. Meskipun pukulan ini tidak secara langsung mengalahkan Wu Shuang, sejauh ini efektivitas tempur Xiaolin sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Pantas saja Xiaolin berani berkata seperti itu sebelumnya dan memprovokasi Wu Shuang. Ternyata dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, ucap dari seseorang penonton yang terpana dengan kemampuan Xiaolin saat ini. Semua orang lalu membicarakan Xiaolin dan juga Wu Shuang yang sedang bertarung. Keduanya masih bertarung di atas ring dengan sangat sengit. Hiat dededuk dededuk dededuk. Buat. Terlihat Wu Shuang mundur beberapa langkah saat menahan pukulan-pukulan dari Xiaolin itu. "Baiklah, aku tidak akan bermain-main lagi denganmu," ucap dari Wu Shuang. Ternyata sebelum bertarung, Wu Shuang sudah meminum pil terlarang itu terlebih dahulu. Namun, pil yang diminumnya hari ini tidak berefek spontan seperti pil yang dia minum saat bertarung dengan Xiao Xiao. Dan sekarang, pil yang Wu Shuang minum sudah mulai bereaksi. Saat ini, Wu Shuang benar-benar sedang di dalam kondisi yang kuat. "Sekarang aku akan selesaikan ini dengan cepat," ucap dari Wu Shuang. Dia lalu mengangkat tangannya ke atas kepalanya, seolah-olah dia sedang memegang sesuatu di udara. "Segel obor," ucap dari Wu Shuang. Sumber gas Wu Shuang pun lalu mengalir dan membentuk api di atas kepalanya. "Apa? Wu Shuang menggunakan teknik segel obor?" ucap dari salah satu penonton. Jika Wu Shuang menggunakan teknik ini, sudah jelas dia ingin membunuh Xiaolin secara langsung. "Ini terlalu kejam," ucap dari penonton yang lainnya. Memang Wu Shuang tidak sering menggunakan teknik ini, tetapi setiap kali dia menggunakannya, musuhnya sudah pasti tewas. "Xiaolin, aku akan perlihatkan skill bertarungku yang sebenarnya," ucap dari Wu Shuang. Saat Wu Shuang menjadi lebih kuat, seluruh arena pun bergetar hebat. Arena ini seperti terkena gempa dan angin pun lalu bertiup dengan kencang. Melihat itu, semua penonton pun segera berhamburan keluar karena takut akan ledakan teknik ini yang berimbas sangat fatal kepada mereka.
Namun Xiaolin tidak menghindarinya. Malah dengan menjentakkan kakinya, dia langsung berlari menuju Wushuang. "Apa anak itu gila? Dia bahkan berani untuk maju," ucap dari salah satu penonton yang melihat itu. Saat ini Xiaolin sama sekali tidak mendengarkan kata-kata penonton itu. Dia terus maju dan segera menyiapkan teknik terbaiknya. "Pelindung lonceng emas," ucap dari Xiaolin. Ini adalah skill bertarung yang diberikan oleh King PA kepada Xiaolin. Kemudian Xiaolin pun lalu menggertakkan tangannya dan sumber gas berwarna emas pun segera muncul bersama kobaran api miliknya. Dan itu membentuk tinju raksasa emas yang mencapai dengan sangat besar. Tinju emas ini disebut dengan tinju emas Lintian. Ini juga skill bertarung kedua yang diberikan oleh King PA kepada Xiaolin. Tidak hanya itu, rupanya Xiaolin juga mempersiapkan skill yang lainnya. "Kukboshin no Jutsu," teriak dari Xiaolin. Kenapa tiba-tiba ada skill Jepang anjir? Sosok Xiaolin pun tiba-tiba menjadi ada 5. Oh, ini semacam teknik 3000 petir milik Xiaoyan sebelumnya ya. Ini adalah skill bertarung warna biru yang diperoleh Xiaolin di Aula Yan Protos beberapa hari yang lalu. Sekarang ada 5 sosok Xiaolin yang memiliki kepalan tangan emas yang sangat besar. Teknik yang ditunjukkan oleh Xiaolin ini membuat semua orang tercengang. Hal seperti itu tidak pernah terlihat atau terjadi sebelumnya. Xiaolin benar-benar cerdas. Dia menggunakan teknik terbaiknya lalu memecah dirinya menjadi 5 agar menggandakan atau 5 kali lipat serangan yang terbaiknya itu diterima oleh musuhnya. Bahkan Hudong Supu dan Qiang Zi pun melihat adegan ini dengan sangat serius. Dan bagaimana mungkin skill klon tidak terukur ini dipakai bersamaan dengan tinju emas? Itu sangatlah luar biasa. Buar. Segel obor milik Wushuang pun bertabrakan dengan 5 kapalan tangan emas Xiaolin pada saat ini. Karena situasi pertarungannya sangat berbahaya, para penetua pun segera bertindak dengan membentuk perisai berwarna hitam di seluruh arena pertarungan mereka berdua. Sehingga apa yang terjadi di atas arena tidak berimbas kepada penonton yang hadir di sana. Buah, deduduk. Oreo. Saat ini penonton hanya melihat penutup pelindung hitam yang menutupi arena saja. Mereka hanya bisa mendengar suara ledakan dan tanpa mengetahui apa yang terjadi di dalam sana. Buar, ledakannya pun masih belum berakhir. Setiap kali penutup pelindung ini bergetar, hati semua orang pun berdebar kencang. Setelah ledakan terhenti, penutup pelindung hitam itu pun perlahan menghilang. Dan di arena terlihat Xiaolin dan juga Wushuang masih berdiri tegap di dalamnya. Wushuang pun tiba-tiba terbatuk. Dia lalu mengulurkan tangannya dan dia mengusap darah di sudut mulutnya. Dia melihat beberapa berkas darah yang lengket dan menempel di tangannya kali ini. "Apa? Xiaolin bisa membuat Wushuang terluka?" ucap dari para penonton. Lalu Xiaolin pun baru saja datang ke Lian Protos. Tetapi dia sudah bisa melukai senior Wushuang seperti itu. Itu tidak mungkin. Mungkinkah Wushuang akan kalah? Para penonton terus berkomentar tentang apa yang dilihat oleh mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Wushuang akan terluka seperti itu. Meskipun luka Wushuang tampaknya tidak terlalu serius, tetapi sebenarnya Wushuang hampir tidak pernah terluka sama sekali jika dia bertarung di tempat ini. Jika kamu tidak punya teknik yang lebih kuat lagi dari itu, maka sudah aku pastikan kamu pasti akan kalah olehku, ucap dari Xiaolin. Pada saat yang sama, ada angin kencang di atas ring. Dan api surgawi milik Xiaolin pun menyebar dan membentuk sebuah tanduk yang sangat besar. Sungguh teknik bertarung yang sangat mengerikan. Aku rasa teknik ini sudah mendekati teknik bertarung peringkat suci. Aku benar-benar tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perubahan dari langit akibat teknik bertarung ini. Gumam sang pemimpin acara saat melihat api suci milik Xiaolin. Tidak hanya sampai di situ saja. Bahkan tetua Point Swallow dan juga tetua Jinglian merasa kagum.
Mereka bahkan menyebarkan perisai yang tidak terlihat untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena mereka takut akan terpengaruh oleh teknik Shaolin ini. Angin pun semakin kencang. Namun Wu Shuang yang berada di sisi berlawanan, dia sama sekali tidak merasa takut. Dia tampaknya memiliki sesuatu yang bisa menghadapi teknik Shaolin ini. Shaolin pun sudah tidak peduli sama sekali soal apa yang akan dilakukan oleh Wu Shuang untuk menghadapi tekniknya saat ini. Aura Shaolin pun semakin kuat. Tetapi Shaolin sudah menggunakan semua sumber gas yang dia miliki untuk menggunakan skill bertarung yang sangat luar biasa ini. Jika saja serangan ini tidak bisa mengalahkan Wu Shuang dengan telak, maka Shaolin akan bertarung lagi dan menggunakan gas yang sudah habis. Dengan tangan terangkat ke atas, ekspresi Shaolin pun menjadi semakin gila. Dia benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya pada saat ini. Wu Shuang, bersiaplah untuk mati, ucap dari Shaolin. Mari kita lihat seberapa kuat skill bertarungmu ini, jawab dari Wu Shuang. Wu Shuang kemudian melihat sekelilingnya dan melihat angin kencang yang menderu. Wu Shuang memanfaatkan penglihatan semua orang yang terganggu akibat dari angin ini. Dan kemudian dia melemparkan pil ke mulutnya lagi tanpa disadari oleh Shaolin dan orang-orang. Namun hal ini terlihat oleh Xiao Xiao. Shaolin, hati-hati, dia meminum pil terlarang lagi, ucap dari Xiao Xiao. Walaupun begitu, Shaolin tetap tidak takut, dia malah semakin menggila. Setelah menelan pil terlarang itu, kekuatan Wu Shuang pun melonjak lagi. Aku juga akan memberimu hadiah yang sangat besar, ucap dari Wu Shuang. Ah, sudah kau, jangan banyak bacot, ucap dari Shaolin. Api yang sangat panas pun keluar dari Shaolin dan melonjak dengan lebih gila lagi. Dan Wu Shuang pun lalu membuka tangannya dan seluruh tubuh Wu Shuang segera dipenuhi dengan api yang berputar dengan sangat cepat. Buar, buar. Ledakan pun terjadi di mana-mana. Langit pun dengan cahaya yang redup dan sekumpulan api yang berwarna merah berkumpul membentuk lingkaran yang sangat besar saat ini. Tanduk api milik Shaolin sekarang telah terbentuk menjadi raksasa api yang sangat besar. Lengan Shaolin pun tiba-tiba mengarah ke arah depan. Kemudian ada sambaran petir yang jatuh dari langit mengenai tubuh raksasa api yang diciptakan oleh Shaolin. Saat tubuh raksasa itu terkena sengatan listrik atau petir, raksasa itu tiba-tiba terguncang dan kemudian bergegas menuju arah Wu Shuang. Saat musuh yang kuat seperti itu menyerang Wu Shuang lalu mengangkat tangannya. Tinju Dewa Kuno, aku ingin kamu membentuk segel yang sangat kuat. Tolong bantu aku, ucap dari Wu Shuang. Segel itu tampak sangat rumit. Pada saat ini sebuah cahaya yang kuat pun tiba-tiba muncul. Kemudian segel itu tiba-tiba menonjol keluar dan sebuah kepalan tangan yang sangat besar muncul di sana. Buar, buar, tabrakan besar antara raksasa Shaolin dan juga segel yang diciptakan oleh Wu Shuang pun terjadi. Tidak hanya itu, langit pun sampai terkoyak oleh gelombang yang menakutkan itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Shaolin benar-benar menang kali ini dan Wu Shuang tepar? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian selama ini yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan tanpa disangka pertarungan antara Shaolin dan juga Wu Shuang ini panjang juga ya. Mungkin kayak pertarungan final ini mah. Oke, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa dan seru kah ini? Ceritanya seru ya, seru ya. Walaupun ada yang komen nggak nyambung bang, mending di skip aja. Tapi gue usahain untuk bisa senyambung dan menarik mungkin gitu ya. Lanjut kan? Lanjut kan? Oke, siap, laksanakan bos.